Episode 13 Perang Raja 4. Lee Sung Kook terkejut dengan pesan sistem dan bergumam. Skenario baru yang lain. Pastinya bukan waktu yang tepat. Skenario lain muncul sebelum kita dapat melengkapi kondisi yang jelas dari skenario yang ada. Saya membuka skenario baru begitu tiba. Plus. Skenario utama tanda pagar 4 kualifikasi Sang Raja. Kategori, utama. Kesulitan, A. Kondisi jelas, menempati, tahta absolut, yang terletak di Gwanghwamun. Batas waktu, 8 jam. Kompensasi, 10.000 koin. Kegagalan. Asteris skenario ini hanya dapat ditantang oleh mereka yang telah menyelesaikan skenario tersembunyi, King's Road. Asteris Raja Absolut memiliki perintah mutlak atas semua raja lainnya. Asteris ada kondisi tambahan khusus yang jelas untuk skenario ini. Plus. Situasinya tidak baik. Kelompok kami belum dapat mengambil target dari perjuangan untuk bendera. Beban telah berlipat ganda. Saya harus menyelesaikan skenario yang terkait dengan tahta sambil menurunkan Raja Tyrant dan menduduki stasiun Changxin. Kata Intermediate Dok Kaebi. Lihatlah wajah bingungmu. Tolong jangan terlalu khawatir. Skenario ini akan berjalan lambat. Gwanghwamun masih meskipun semua orang dalam keadaan gelisah. Itu alami. Raja-raja yang masih hidup tahu betapa pentingnya mendengarkan Dok Kaebi. Seperti yang sudah Anda duga, skenario utama keempat adalah menjadi satu-satunya raja yang duduk di atas tahta. Tentu saja, menjadi raja tidak berarti semua orang bisa duduk di atas tahta itu. Hanya orang yang telah membuktikan kualifikasinya yang dapat duduk di sana. Kata Dok Kaebi perantara dengan tawa yang buruk. Lalu aku akan mengungkapkan kualifikasi pertama. Plus. Kualifikasi raja. 1. Pemilik tahta harus lebih berani daripada siapapun. Takhta mutlak tidak pernah menginginkan raja yang lemah. Untuk menantang tahta, Anda harus memiliki setidaknya bendera hitam. Kualifikasi tambahan akan dirilis setelah beberapa saat. Plus. Bendera hitam. Itu menjijikkan dari awal. Motif Wa diberikan. Sekarang buat cerita yang menyenangkan. Dok Kaebi perantara menghilang dan Yo Sangah membuat ekspresi cemas. Jika itu adalah bendera hitam, kamu perlu menempati 20 stasiun. Tepat sekali. Kelompok kami memiliki bendera coklat. Itu adalah bendera yang bisa diperoleh setelah menempati 10 stasiun. Apa yang kita lakukan? Untuk membuat bendera hitam, kita perlu 10 stasiun lagi. Jika ada stasiun kosong di dekatnya. Petik 2. Ini adalah kondisi yang muncul karena tidak ada stasiun kosong. Hah? Sejauh yang saya tahu, tidak ada raja yang mencapai bendera hitam pada saat ini. Apakah kamu lupa, tidak hanya ada satu metode untuk mengubah warna bendera. Nilai pencapaian bendera naik ketika mengambil alih stasiun. Namun, ada cara untuk mendapatkan nilai prestasi lebih cepat. Itu untuk mengambil bendera perwakilan lain. Saat ini, ada sekelompok raja dengan bendera di Gwanghwamun. Saya menenangkan anggota partai. Jangan khawatir, ini tidak terduga. Kami akan melanjutkan sesuai rencana. Petik 2. Seperti yang direncanakan. Saya mengatakan ini tetapi itu tidak mudah. Ada awan perang yang menggantung di atas Gwanghwamun. Ketegangan terengah-engah tepat sebelum badai bertiup. Suara senjata ditarik keluar dan organisasi garis pertempuran bisa didengar. Orang-orang akan segera mulai bergerak. Mereka yang bersaing untuk promosi sekarang akan saling membunuh dengan pedang sungguhan. Mereka yang menginginkan wilayah yang lebih luas akan mengambil bendera masing-masing untuk menempati lebih banyak stasiun. Bunuh satu sama lain dan dapatkan barang yang lebih baik. Itu untuk bertahan hidup. Lee Sung Kook memperhatikan gedung-gedung di sekitar mereka dan bergumam dengan nada surrealis. Ini menakutkan. Apakah ini benar-benar Korea Selatan? Petik 2. Itu adalah Korea Selatan. Itu masih Korea Selatan. Petik 2. Perwakilan NIM, bukankah kamu takut? Saya takut. Itu bukan bohong. Jelas saya takut. Sejujurnya, saya sering merasa seperti itu. Bahkan jika saya membaca Ways of Survival, saya masih seorang pekerja kantor biasa. Saya tidak mengungkapkannya tetapi saya sering bertanya-tanya apakah saya bisa bertahan hidup. Tentu saja, kekhawatiran saya tidak bertahan lama. Itu karena tidak ada gunanya memikirkannya. Itu sama di dunia manapun. Kim Dokja yang bekerja di Minosoft sekarang Kim Dokja yang tinggal di dunia Ways of Survival. Kematian akan datang apakah aku menginginkannya atau tidak. Yang paling penting adalah, setidaknya aku merasa seperti aku hidup sekarang. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, diaktifkan. Tiba-tiba aku berbalik dan melihat Lee Sung Kook menatapku dengan mata hormat. Ketika aku melihat representatif NIM menyerang. Teriakan seseorang terdengar sebelum kata-kata Lee Sung Kook selesai. 300 meter jauhnya, ada seorang raja yang mulai berbaris ke utara. Dia adalah raja dengan bendera coklat seperti saya. Saya tidak bisa melihat wajahnya karena dia terlalu jauh tetapi dia mungkin adalah raja dari sebuah distrik kecil. Pada saat yang hampir bersamaan, para panglima perang yang bersembunyi di Gwanghwamun mulai muncul. Mereka masing-masing dipersenjatai dengan peralatan pertahanan diri yang sangat baik. Yang paling menonjol adalah seorang pria yang mengenakan rok berwarna indah. Saya bisa tahu siapa dia tanpa melihat. Target kami, Raja Tyrant dan pemerintahan Dobong Gu dan Seongbuk Gu.
Getaran yang dia berikan baru. Raja Tyrant yang memiliki kekuatan terbesar di antara 7 Raja Seoul. Sekarang setelah dia pindah, Rasul pertama dan Raja ketiga kerajaan akan bertindak. Mungkin sebagian besar dari mereka akan pergi setelah pedang pemenggalan iblis 4 Yin. Sebenarnya, arah Pawai Raja adalah Museum Istana Utara tempat pedang pemenggalan iblis 4 Yin berada. Saya tidak melihatnya, tetapi Plagiar juga akan pindah ke sisi itu. Beberapa pasukan mengabaikan kerusakan dan berlari menuju museum. Itu bisa dimengerti. Karena kualifikasi Raja Absolut belum jelas, mereka pikir akan lebih menguntungkan untuk mendapatkan barang yang bagus. Jika item itu adalah pedang pemenggalan iblis 4 Yin, mereka bisa mengisi poin pencapaian yang kurang dari bendera mereka sekaligus. Lee Sung Kook bertanya dengan cemas, bukankah kita harus pergi? Fore Demonic Beheading Sword adalah item yang cukup bagus. Petik 2. Kita hanya akan dikalahkan jika kita pergi. Kami tidak memiliki banyak orang. Selain itu, ada banyak sponsor tingkat tinggi di antara mereka. Pergi ke barat. Saya pindah sambil memimpin pesta. Semua raja sedang menuju Museum Istana Utara sehingga barat relatif kurang. Itu adalah Gwanghwamun yang bersejarah sehingga ada museum di mana-mana. Presem, Museum Sejarah Keuangan Korea, Museum Warisan Polisi Nasional Korea. Yosanga bertanya, kami tidak pergi ke tempat-tempat ini. Kita harus menghindari pameran modern dan kontemporer. Peninggalan tua lebih baik. Tentu saja, peninggalan yang tua, itu tidak cukup. Cangkul yang digunakan oleh petani di zaman besi juga item seperti itu tetapi itu hanya kelas F. Yang penting adalah bahwa itu memiliki hubungan dengan orang terkenal atau narasi. Ayo pergi. Tempat kami berhenti adalah Museum Sejarah Seoul yang menghadap Istana Gyeonghui. Sebuah cahaya muncul di mata Yosanga. Apa yang kita cari di sini? Kita harus menemukan Gan Pyonghui. Itu adalah peninggalan dinasti Joseon yang menyerupai cakram, tetapi saya tidak tahu lantai apa itu. Gan Pyonghui adalah alat pengamatan astronomi. Gambar akan disediakan di bawah. Oke, aku akan mencoba dan menemukannya. Kita harus menemukannya dengan cepat jadi mari kita hamburkan. Gilyong, kamu pindah dengan Sangah Nuna. Dan Lee Sung Kooksi. Ketika saya berbicara, sesuatu yang tajam terbang dari belakang saya. Aku secara refleks berjongkok, menarik anggota partai bersamaku. Dinding eksterior bangunan itu tertusuk panah. Ada jejak kekuatan sihir di poros. Aku merinding. Panah sihir kuat. Orang ini telah mempelajari keterampilan memanah dengan benar. Siapa itu? Penyergapan yang tak terduga menyulitkan pikiranku. Apakah ada seseorang yang membaca pergerakan pestaku? Semua orang masuk. Segera. Beberapa panah lagi terbang. Bila iman diaktifkan. Aku mengayunkan pedangku dan memukul panah terbang. Untungnya, jumlah kekuatan sihir tidak tinggi sehingga mereka tidak sulit untuk diblokir. Masalahnya adalah jumlahnya. Satu anak panah terbang dan menusuk pahaku. Saya segera mundur dan bersembunyi di balik penutup. Hahaha, di mana Raja Pemula berkeliaran? Petik 2. Sebuah suara menggema di seluruh area. Sekelompok pria bersenjatakan busur dan pedang muncul 500 meter jauhnya. Bendera mereka tidak terlihat. Dengan kata lain, mereka mengirim pasukan yang terpisah. Beberapa raja lebih pintar dari yang saya kira. Apakah dia akan memakan barang-barang sambil mengambil bendera raja-raja yang lebih kecil? Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Saya menggunakan keterampilan pada seseorang dalam memimpin. Plus. Informasi karakter. Nama, Chu Wangim. Umur, 33 tahun. Dukungan konstelasi, pahlawan terakhir Wang Sanbeol. Atribut pribadi, aktor kecil umum. Keterampilan eksklusif, pelatihan senjata level 4, bertindak level 1, investigasi lemah level 1. Stigma, Baekje Kendo level 4, siap melawan kematian untuk negeri level 2, manajemen angkatan terpisah level 3. Statistik keseluruhan, fisik level 19, kekuatan level 19, agility level 21, kekuatan ajaib level 15. Evaluasi keseluruhan, ini adalah kasus di mana bahkan tidak ada yang bisa tumbuh jika dia bertemu sponsor yang sangat baik. Karena tingkat simpati yang tinggi pada sponsor, kekuatan stigma setiganya menjadi signifikan. Plus. Sial, seekor harimau telah datang. Saya tidak berharap untuk bertemu Tuan Wang Sanbeol di sini. Mereka yang memiliki atribut aktor cenderung berpegang teguh pada jenis rasi bintang ini. Jika Anda tahu kehormatan sebagai raja, serahkan bendera Anda. Maka anggota grup Anda tidak akan kehilangan nyawa mereka. Petik 2. Nada dramatis yang buruk memberitahu saya mengapa ia hanya aktor kecil. Pahlawan terakhir Wang Sanbeol melekat pada orang seperti itu. Tampaknya nasib buruk dengan pasangan diterapkan bahkan pada rasi bintang. Tetapi ini sulit. Tingkat stigma Baekje Kendo dan Detached Force Management terlalu tinggi. Mempertimbangkan jumlah orang, akan sulit untuk menangani mereka semua tanpa meningkatkan statistik keseluruhan saya. Koin yang dimiliki, 68,150C. Haruskah saya menggunakan koin saya di sini? Namun, kesulitan fase terakhir dari skenario keempat akan meningkat tajam jika saya menggunakan koin untuk meningkatkan statistik keseluruhan saya di sini.
Itu akan mengganggu seluruh rencana saya. Jika saya menutup mata dan menggunakan sekitar 20.000 koin. Bukankah memalukan bagimu untuk menganiaya raja negara yang lemah dengan menggunakan nama 3 kerajaan? Saya melihat sekeliling ketika saya mendengar suara dan melihat orang yang akrab mendekat. Inkarnasi Giebaek, Chu Wangim membuat ekspresi galak. Apa yang dilakukan ratu di sini? Nada bicaramu yang kasar seperti yang diharapkan untuk penguasa kerajaan yang hancur. Wanita itu membalas dengan ekspresi puas diri. Raja kecantikan Min Jiwon. Mengapa wanita ini muncul di sini? Tentunya dia tidak mengikuti saya. Tidak, tidak mungkin. Mata Min Jiwon menatapku. Karakter, Min Jiwon, menunjukkan keinginan yang lemah terhadapmu. Benarkah? Diam. Darah sila yang pengecut sekarang mengklaim sebagai penguasa 3 kerajaan. Aku tidak akan mengenali gadis sepertimu sebagai raja. Petik 2. Raungan amarah Chu Wangim meledak dari tubuhnya. Dia mungkin seorang aktor kecil tanpa banyak keterampilan tetapi suaranya sangat keras. Omong-omong, itu menarik. Giebaek dan Ratu Jinseong dilahirkan di era yang berbeda tetapi mereka bisa saling berhadapan seperti ini setelah menjadi rasi bintang. Saya bertanya kepada Min Jiwon, mengapa kamu membantu saya? Sila tidak mengabaikan negara yang lemah. Sila yang menghancurkan gaya. Petik 2. Apakah kamu juga memiliki gelar kelas 1 dalam sejarah Korea? Setiap lulusan sekolah menengah akan tahu sebanyak ini. Ekspresi Min Jiwon menjadi sedikit suram. Aku tidak tahu karena aku tidak pergi ke sekolah menengah. Itu alami. Min Jiwon telah menjadi aktor sejak remaja. Dia menjadi seorang aktris pada usia dini dan belajar hal-hal lain selain sejarah. Kata-katamu benar. Saya tidak bisa mendapatkan orang dengan uang. Saya membayar hutang yang disebabkan oleh kekasaran saya. Itu dia. Saya tahu sejarah Min Jiwon sebagai seorang aktris dan bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Itu masih mengejutkan. Dia adalah inkarnasi dengan harga diri yang tinggi sehingga saya tidak berpikir dia akan membungkuk di hadapan saya seperti ini. Inkarnasi Giebaek menertawakan pembicaraan kami. Seorang raja terombang-ambing oleh masalah pribadi. Karena itu cewek sepertimu. Petik 2. Kapten Min Jiwon maju atas nama Warang. Kasar, bagaimana bisa orang sepertimu menjadi raja suatu negara? Petik 2. Mata Giebaek tertarik ke Warang. Warang, sangat menarik. Apakah Anda menandatangani dengan konstelasi itu? Petik 2. Kapten Warang memerah karena kata-kata itu. Itu mengingatkan saya bahwa sponsor Kapten Warang adalah Guancang. Apakah kamu ingin lehermu dipotong seperti sponsormu? Dalam pertempuran Wang Sanbeol, Guancang meninggal karena Giebaek memotong tenggorokannya. Diam. Terima kasih telah datang untuk membantu tetapi hubungan antara rasi bintang adalah yang terburuk. Ini sangat buruk karena tingkat simpati mereka yang tinggi. Ada hierarki di antara rasi bintang karena sejarah kehidupan mereka. Seseorang tidak bisa melawan raja mereka dan musuh ditentukan menurut catatan sejarah. Misalnya Kurushima Michifusa dari Jepang tidak pernah bisa mengalahkan Duke of Loyalty and Warfare. Itu seperti bagaimana Guancang tidak bisa menang melawan Giebaek. Min Jiwon juga tahu ini dan tidak terlihat bahagia. Saya berbicara dulu. Kalahkan tentara saja, atau kita tidak bisa menang. Petik 2. Tentara Baekje memiliki kekuatan militer sedikit lebih. Giebaek adalah seorang komandan militer. Semakin banyak orang yang dipimpinnya, semakin kuat kekuatannya. Guancang bukan tandingannya. Kemudian suara Yosangah terdengar. Dok Jasi, saya sudah menemukannya. Petik 2. Saya menoleh ke belakang dan menemukan Yosangah berlari dengan cakram kecil. Dia sudah menemukannya. Gan Pyonghui, relik yang menyerupai jam dinding bersinar di tangan Yosangah. Saat ini, saya punya ide. Saya melihat Gan Pyonghui, lalu Min Jiwon dan inkarnasi Guancang. Lalu saya membuat keputusan. Mungkin saya bisa memenangkan ini tanpa menggunakan koin. Menyerang. Karakter, Chu Wangin telah menggunakan stigma Detached Force level 3. Warang terus jatuh di bawah tangan pasukan Baekje. Min Jiwon menatapku dengan ekspresi putus asa dan aku berkata, aku pikir kita bisa menang. Hah? Kami akan menciptakan kembali pertempuran Wang Sanbeol. Banyak orang tahu ini, tetapi Wang Sanbeol adalah pertempuran yang dimenangkan sila. TL, saya memberi Anda tautan wiki di bab terakhir tetapi saya akan memberikan ringkasan singkat, karena informasi ini penting untuk memahami apa yang sedang terjadi. Pertempuran Wang Sanbeol adalah pertempuran besar yang terjadi antara Baekje dan Sila. Komandan Baekje adalah Giebaek dan komandan Sila adalah Kim Yushin. Tentara Sila adalah 50.000 kuat sementara Baekje hanya bisa mengumpulkan 5.000 orang tetapi Giebaek mengumpulkan pasukannya dengan pidato heroik. Pasukan Baekje memenangkan beberapa pertempuran dan pasukan Sila kehilangan semangat. Kemudian seorang jenderal mengirim putranya, Kim Guancang untuk bertempur sendirian melawan musuh. Guancang ditangkap sebelum dibebaskan oleh Giebaek. Setelah kembali ke kamp Sila, Guancang sekali lagi menyerang musuh. Giebaek menangkapnya lagi dan mengeksekusinya kali ini. Berkat kesyahidan Guancang, pasukan Sila mendapatkan kembali semangat dan Kim Yushin menang. Giebaek tewas dalam pertempuran. Gambar Gan Pyonghui.